Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Let me introduce myself. My name is Ranti Retmawan. Here I will explain about basic concept in financial management. Pertama-tama kita akan membahas mengenai pengertian dan ruang lingkup manajemen keuangan. Jadi, manajemen keuangan adalah kegiatan perencanaan, penganggaran, dan pengendalian sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan perusahaan. Tiga keputusan utama dalam keuangan adalah keputusan investasi, menentukan proyek jangka panjang, ekspansi usaha, pembelian aset, dan akuisisi. Terus yang kedua yaitu keputusan pendanaan, memilih struktur modal seperti pendanaan dari utang, saham, laba ditahan, atau kombinasi. Terus yang ketiga keputusan manajemen modal kerja, yaitu mengelola aset dan kewajiban jangka pendek seperti kas, utang, dan persediaan. Ruang lingkup manajemen keuangan mencakup perencanaan keuangan, analisis risiko, pengelolaan arus kas, pelaporan keuangan, hingga manajemen aset perusahaan. Lalu di sini ada tujuan manajemen keuangan. Tujuan utamanya yaitu memaksimalkan nilai perusahaan. Hal ini dilakukan dengan cara memastikan pertumbuhan laba berkelanjutan, arus kas sehat dan stabil, struktur modal optimal, risiko terkendali, serta keputusan investasi yang menguntungkan. Dalam konsep modern, tujuan manajemen keuangan mencakup memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham, melindungi kepentingan stakeholder, memastikan keberlanjutan perusahaan, dan mematuhi etika dan tata kelola yang baik. Lalu ada fungsi manajer keuangan. Manajer keuangan memiliki peran sentral dalam strategi perusahaan. Yang pertama, perencanaan keuangan, menyusun anggaran rencana investasi, target pertumbuhan, dan perhitungan kebutuhan dana. Terus yang kedua, pengelolaan keuangan, mengatur kas, melakukan pembayaran, mencari pendanaan, pengelolaan piutang, dan persediaan. Lalu yang ketiga, pengambilan keputusan finansial, memilih proyek investasi terbaik, menentukan sumber dana, dan mengelola risiko keuangan. Yang keempat, pengawasan dan pengendalian, memastikan penggunaan dana sesuai rencana melalui analisis laporan keuangan, rasio, dan evaluasi kinerja. Terus yang kelima, hubungan dengan pihak eksternal seperti investor, kreditor, bank, regulator, auditor, dan stakeholder lain. Peran manajer keuangan semakin penting dalam era global dan digital. Lalu di sini ada konsep keuangan fundamental, yaitu nilai waktu dari uang atau time value of money. Konsep paling dasar, uang hari ini lebih berharga daripada uang di masa depan. Alasannya, uang bisa diinvestasikan. Terus resiko dan ketidakpastian masa depan, serta inflasi mengurangi daya beli. Elemen penting di sini yaitu present value, future value, discount factor, dan compounding. Terus di sini ada contoh sederhananya yaitu 1 juta hari ini tidak sama nilainya dengan 1 juta tahun depan. Ditetapkan dalam perhitungan bunga, investasi jangka panjang, penilaian proyek NPV IRR, serta leasing dan pembiayaan. Terus di sini ada hubungan resiko dan return. Dalam keuangan, semakin tinggi resiko, semakin tinggi return yang diharapkan. Jenis resikonya ada 6, resiko pasar, resiko bisnis, resiko keuangan, resiko likuiditas, resiko nilai tukar, resiko politik dan negara. Terus returnnya dividen, capital gain, yield, obligasi. Terus konsep ini menjadi dasar dalam penentuan tingkat diskonto, penilaian saham dan obligasi, diversifikasi portofolio, serta hedging terhadap risiko. Terus di sini ada struktur modal, yaitu struktur modal sama dengan komposisi utang dan ekuitas. Pertimbangan risiko dan stabilitas pendapatan, biaya modal, pajak, kondisi pasar keuangan, dan fleksibilitas keuangan. Perusahaan mencari kombinasi paling efisien untuk menurunkan biaya modal, meningkatkan nilai perusahaan. Dari struktur modalnya, yaitu ada Modigliani-Miller, trade-off theory, pecking order theory, dan market timing theory. Terus di sini ada
tools, dan konsep pendukung, yaitu analisis laporan keuangan. Manajemen keuangan menggunakan laporan keuangan untuk menilai kesehatan perusahaan. Jenis analisisnya itu analisis rasio keuangan, analisis tren, transactional analysis, common size, dan dew point analysis. Terus di sini ada rasio utama, yaitu rasio likuiditas, seperti current ratio dan quick ratio. Terus ada leverage, seperti DER dan debt ratio. Terus ada profitabilitas. Profitabilitas ini ada ROA, ROE, dan NPN. Terus rasio aktivitas, yaitu TATO dan inventory turnover. Terus ada rasio valuasi, seperti EPS dan PER. Lalu, hasil analisis digunakan untuk evaluasi kinerja, perencanaan modal, penilaian investasi, dan pengendalian internal. Terus di sini ada arus kas dan manajemen kas. Cash flow lebih penting daripada laba. Kenapa? Karena laba dapat dimanipulasi dan kas tidak. Terus kas menentukan kemampuan bayar, kas menunjang operasional gaji, persediaan, dan utang. Terus tanpa kas, perusahaan bisa bangkrut meskipun labanya tinggi. Dan jenis arus kas itu ada 3, yaitu operasional, investasi, dan pendanaan. Terus di sini ada etika dan good corporate governance. Keuangan tidak hanya soal angka tetapi juga integritas. Prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Etika meliputi anti korupsi, yaitu anti manipulasi laporan keuangan, kepatuhan pajak, dan manajemen risiko. Etika menjadi dasar kepercayaan investor dan kreditor. Terus di sini ada konsep leverage dan resiko keuangan. Leverage adalah penggunaan dana pinjaman untuk meningkatkan potensi keuntungan. Ada 2 jenis, yaitu operating leverage sama financial leverage. Yang pertama kita bahas mengenai operating leverage, yaitu berkaitan dengan perbandingan antara biaya tetap dan biaya variabel. Perusahaan dengan biaya tetap tinggi memiliki operating leverage tinggi, sehingga keuntungan bisa besar ketika penjualan itu naik. Tapi resiko tinggi jika penjualan itu turun. Terus yang kedua, financial leverage. Penggunaan utang untuk meningkatkan return ekuitas. Namun, utang meningkatkan resiko gagal bayar, membebani perusahaan dengan bunga, dan mempengaruhi struktur modal. Konsep ini membantu perusahaan menyeimbangkan risiko dan keuntungan. Terus di sini ada konsep working capital cycle, yaitu siklus modal kerja. Siklus ini menjelaskan berapa lama dana perusahaan berputar, dari membeli bahan baku hingga menjadi kas kembali. Tahapan yang pertama yaitu pembelian persediaan, terus yang kedua produksi, ketiga penjualan, keempat piutang, dan yang kelima yaitu kas kembali. Indikator pentingnya cash conversion cycle atau CCC. Mengukur seberapa cepat perusahaan mengubah investasinya menjadi kas. Manajemen modal kerja bertujuan menjaga likuiditas, menekan biaya operasional, menghindari over investment di persediaan, dan mempercepat penagihan utang. Lalu di sini ada peran teknologi dalam manajemen keuangan modern. Perkembangan teknologi telah mengubah cara perusahaan mengelola keuangan, itu AI dan machine learning. Prediksi arus kas, deteksi fraud, valuasi saham otomatis, dan analisis pasar global. Terus yang kedua ada fintech dan digital banking. Akses pembiayaan lebih cepat, pembayaran otomatis, dan pengelolaan kas real time. Terus ada blockchain. Blockchain ini transparansi transaksi, pengurangan biaya transaksi, dan smart contract. Lalu yang terakhir, cloud accounting. Pelaporan keuangan online, kolaborasi real-time, serta pengambilan keputusan lebih cepat. Teknologi meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan akurasi dalam pengelolaan keuangan. Terus di sini ada perubahan lingkungan keuangan global. Itu manajemen keuangan saat ini harus beradaptasi dengan global pasar modal, pergerakan nilai tukar, integrasi ekonomi regional seperti ASEAN dan Uni Eropa,
Terus kebijakan moneter global seperti The Fed dan Bank of Japan. Terus itu yang terakhir tantangan geopolitik dan supply chain global. Perusahaan harus mampu meramaikan perubahan ini untuk menjaga stabilitas keuangan. Terus di sini ada contoh studi kasusnya yaitu analisis keputusan keuangan perusahaan. Misalnya nih ya, PT XYZ ingin memperluas kapasitas produksi dan harus memutuskan yang pertama, opsi pertama ini pendanaan melalui utang. Bunga 10%, risiko naik, namun return investasi diprediksi tinggi. Terus opsi kedua, menerbitkan saham baru. Tidak menambah beban bunga, tetapi mengurangi presentasi kepemilikan pemegang saham lama. Yang harus dipertimbangkan yaitu WACC, risiko dan kondisi pasar, proyeksi arus kas, struktur modal saat ini, pengaruh terhadap harga saham, dan respons investor. Studi kasus ini membantu mahasiswa memahami hubungan konsep, teori, dan penerapan nyata. Baik, di sini ada kesimpulannya. Dapat kita simpulkan yaitu konsep-konsep dasar dalam manajemen keuangan memberikan landasan penting bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada peningkatan nilai perusahaan. Pemahaman menyeluruh mengenai tujuan manajemen keuangan, nilai waktu uang, hubungan risiko dan return, struktur modal, keputusan investasi, pendanaan, serta kebijakan dividen memungkinkan perusahaan mengelola sumber daya secara optimal. Selain itu, kemampuan membaca laporan keuangan, mengukur kinerja melalui resiko keuangan, serta mengelola model kerja memastikan perusahaan tetap liquid, solvent, dan mampu menjalankan operasional secara berkelanjutan. Di sisi lain, konsep modern seperti tata kelola perusahaan yang baik, etika bisnis, dan keberlanjutan, integrasi teknologi keuangan, hingga manajemen risiko yang komprehensif semakin memperkuat kemampuan perusahaan dalam menghadapi dinamika pasar. Dengan memahami prinsip-prinsip fundamental dan adaptif, meningkatkan daya saing, serta menciptakan kinerja keuangan yang sehat dan berkesinambungan dalam jangka panjang. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.